warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfiani Alma. Di sini saya akan menjelaskan hasil rangkuman materi yang berjudul konsep geografi dan sejarahnya. Yang pertama ada pengertian geografi. Geografi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu geo yang artinya bumi dan graphein yang artinya tulisan. Sedangkan secara harfiah berarti ilmu yang mempelajari tentang bumi, penduduk, flora, fauna, udara, dan segala hal yang berinteraksi dengannya. Untuk lebih jelasnya, kita bisa ikuti konsep geografi menurut Council of the Geographical Association tahun 1919 sebagai berikut, di mana mengatakan bahwa geografi berkenaan dengan dunia nyata, dunia yang dipelajari seseorang dengan baik melalui sol sepatu atau kaki telanjang atau dengan mengendarai kereta api, perahu, mobil atau pesawat terbang, dan melalui lukisan atau gambar atau cara lain. Namun demikian, penelaahan geografi tidak berakhir pada hal-hal yang terlihat dari luar. Penelaahan tersebut meliputi juga sebab akibat mengapa dunia nyata tersebut menampakkan demikian, yang dipandang sebagai keseluruhan yang menghubungkan bagian-bagian yang telah menjadi apa adanya. Jadi geografi dapat disimpulkan bahwa semua bentang lahan baik bersifat fisik maupun sosial serta aksesibilitas wilayah yang bersangkutan, di mana sejarah kehidupan umat manusia selalu menunjukkan adanya keterkaitan antara peristiwa-peristiwa sejarah dan peradaban manusia, serta kehidupan sosial dan ekonomi penduduk dengan lingkungan geografi dari suatu wilayah, sehingga menjadi sebuah fenomena baik itu dari alam maupun yang terkait dengan kemanusiaannya, yang tersebar tidak merata dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Dari pengertian geografi dapat disimpulkan bahwa geografi berkenaan dengan yang pertama itu ada geosfer atau permukaan bumi, yang kedua ada alam lingkungan, atmosfer, litosfer, hidrosfer atau biosfer, yang ketiga ada umat manusia atau antroposfer, yang keempat ada persebaran keruangan fenomena alam dari kehidupan termasuk persamaan serta perbedaannya, dan yang kelima ada analisis hubungan serta interaksi keruangan fenomena-fenomenanya di permukaan bumi. Berkenaan dengan konsep dasar yang dikembangkan pada geografi, dua konsep dasar yang dikemukakan oleh Gertrude Whipple James PS tahun 1979 pada halaman 115 dan oleh Henry J. Warman Gabler R.E. tahun 1966 pada halaman 13-16. Gertrude Whipple mengungkapkan 5 konsep dasar, yaitu yang pertama bumi sebagai planet, yang kedua itu variasi cara hidup, yang ketiga ada variasi wilayah-wilayah alamiah, yang keempat ada makna wilayah region bagi manusia, yang kelima ada pentingnya lokasi dalam memahami peristiwa dunia. Sedangkan Henry J. Warman mengemukakan 15 konsep dasar, yaitu yang pertama ada konsep kewilayahan atau konsep regional, yang kedua ada konsep lapisan kehidupan atau konsep biosfer, yang ketiga ada konsep manusia sebagai faktor ekologi yang dominan, yang keempat ada konsep globalisme atau konsep bumi sebagai planet, yang kelima ada konsep interaksi keruangan, yang keenam ada konsep hubungan areal atau wilayah, yang ketujuh ada konsep persamaan areal, yang kedelapan ada konsep perbedaan areal, yang kesembilan ada konsep keunikan areal, yang kesepuluh ada konsep persebaran areal, yang ke-11 ada konsep lokasi relatif, yang ke-12 ada konsep keunggulan komparatif, yang ke-13 ada konsep perubahan yang terus-menerus atau perubahan abadi, yang ke-14 ada konsep sumber daya dibatasi sejarah budaya, yang ke-15 ada konsep bumi yang bundar di atas kertas yang datar atau konsep peta. Selanjutnya ada sejarah. Di sini sejarah merupakan suatu kontinuitas
dan berlangsung dalam hubungan kausal suatu peristiwa yang merupakan akibat dari peristiwa sebelumnya dan akan menjadi sebab dari peristiwa selanjutnya. Untuk memahami akibat peristiwa yang ada, perlu dilandasi dengan pengetahuan sejarah, dan konsep-konsep dasar sejarah menjadi dasar bagi pengetahuan itu. Menurut Hugiono dan P.K. Purwantana tahun 1987 pada halaman 9 mendefinisikan sejarah sebagai gambaran tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang dialami manusia, disusun secara ilmiah, meliputi urutan waktu, diberi tafsiran dan analisis kritis sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Sedangkan Sartono Kartodirjo tahun 1992 pada halaman 59 secara singkat mengkonsepkan sejarah sebagai berbagai bentuk penggambaran pengalaman kolektif pada masa lampau. Dan pada sisi lain, Efrain Fiskov Fairchild HP pada tahun 1982 pada halaman 141 mengemukakan sejarah adalah riwayat tentang masa lampau atau suatu bidang ilmu yang menyelidiki dan menuturkan riwayat itu sesuai dengan metode tertentu yang terpercaya. Sejarah sebagai bidang ilmu sosial memiliki konsep dasar yang menjadi karakter dirinya dan yang dapat dibina pada diri kita masing-masing, terutama pada diri peserta didik. Konsep-konsep dasar itu adalah waktu, dokumen, alur, peristiwa, kronologi, peta tahap-tahap peradaban, ruang evolusi dan revolusi. Jadi dengan adanya atau dengan mempelajari geografi, peserta didik dapat mengetahui tentang seperti apa itu geografi, seperti apa itu sejarah perkembangan kehidupan umat manusia. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.